sekarang kita belajar tentang hukum termodinamika yang pertama. Jadi, untuk hukum termo yang pertama ini misalkan kita ambilkan suatu tabung atau wadah di sini. Kemudian tabung ini kita isi gas, baru kita panasi. Kita katakan di sini kita berikan sumber energinya. Kita katakanlah seperti ini. Jadi di sini kita gambarkan suatu lilin atau sumber energi. Di sini energi yang kita beri ini kita sebutlah dia sebagai Q, kalor yang diberi. Sehingga gas di sini akan mengalami perubahan suhu atau disebut energi dalam. Delta U akibat dorongan dari tekanan di sini, sehingga tutup ini nanti bisa bergeser sejauh kita katakan perubahan volume delta V di sini. Kita katakan yang ini nanti perubahan dari volumenya, maka akan muncul usaha sebesar W di sini. Maka rumus dari hukum termo yang pertama itu dituliskan dengan Q sama dengan di sini perubahan energi dalam delta U ditambah dengan W, usaha luar. Tapi perlu diingat nanti jika dia diberi kalor maka Q positif. Tetapi jika sistem yang menghasilkan kalor maka dia ditulis negatif. Jadi diingat ya, Q positif jika pada sistem diberi kalor dan Q negatif jika sistem menghasilkan kalor. Sedangkan W yang ini kita buat di sini keterangannya, W itu bernilai positif. Jadi ini kita buat positif jika sistem menghasilkan usaha. Ini menghasilkan, sistemnya yang menghasilkan, tetapi dia akan bernilai negatif jika diberi. Ini nanti jika pada sistem ini diberi usaha. Jadi kita buat di sini diberi usaha. Kebalikannya Q yang ini jika diberi pada sistem positif dan negatif jika sistem yang menghasilkan. Inilah prinsip pada hukum termodinamika yang pertama. Kemudian delta U ini disebut sebagai perubahan energi dalam. Jadi ini perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam itu berarti dapat kita rumuskan delta U itu sama dengan 3/2 N dikali R dikali dengan perubahan suhunya delta T. Atau bisa juga kita buat menjadi 3/2 N kali R dikali T2 dikurang T1. Kita tahu bahwa nRT itu adalah tekanan dikali volume, sehingga bisa juga kita tulis ini menjadi 3/2 P2 kali V2 itu nRT2. Di sini dikurang P1 dikali dengan V1. Jadi bisa kita buat seperti ini. Kemudian jika nanti dikatakan adiabatis artinya di sini bahwa kalor yang diserap itu sama dengan 0. Dengan kata lain kita buat Q sama dengan 0. Jika Q sama dengan 0 berarti kita masukkan ke rumus ini hasilnya bahwa W itu sama dengan min delta U. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ke soal nomor 1. Kita lihat soal nomor 1 dikatakan, tentukanlah perubahan energi dalam gas apabila gas menyerap kalor. Berarti pada sistem diberi kalor, maka dapat kita tulis bahwa Q bernilai positif. Ini sama dengan 300 kalori. Kemudian kita baca, dan serentak usaha 450 Joule dilakukan pada gas. Usaha dilakukan pada gas berarti negatif. Berarti bisa kita tulis W sama dengan min 450.
joule, maka ini harus kita rubah dulu ke joule biar sama satuannya. Di mana 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Jadi 300 dikali dengan 4,2 joule. Hasilnya sama dengan 1260 joule. Jadi ini telah kita ubah ke dalam joule. Maka dari rumus Q sama dengan delta U ditambah dengan UE. Yang ditanya adalah delta U, sehingga kita tuliskan delta U itu sama dengan Q dikurang UE. Q-nya sama dengan 1260, jadi kita masukkan 1260 dikurang UE-nya tadi min 450, jadi kita masukkan min 450. Berarti ini jadi kita jumlah, berarti 1260 ditambah 450, hasilnya adalah 1710 joule. Berarti dari sini jawabnya adalah 1710 joule, yang C ini. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Dalam soal nomor 2 dikatakan, dari gambar di bawah ini tampak terjadi penyerapan kalor sebesar 1 kali 10 pangkat 6 joule pada proses AKB. Berapakah perubahan energi dalam gas? Yang ditanya adalah delta U, sedangkan di sini Q positif kita tuliskan karena sistemnya yang menyerap atau diberi pada sistem, itu 1 kali 10 pangkat 6 joule. Jadi ini kita tulis. Kemudian usaha itu sama dengan luas grafik, tinggal kita hitung luasnya, sama dengan, berarti luas grafik yang ini. Jumlah garis sejajar, berarti garis ini ke titik ini dan yang di sebelah kanan ini, sehingga kita bisa tuliskan 1 ditambah 2, ya, panjang yang titik A ini sampai ke dasar dan titik B sampai ke dasar, 1 ditambah 2, karena di sini ada 10 pangkat 6, kita kalikan dengan 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 6 di sini, dikali tingginya berarti dari 0,5 ke 1, berarti 1 dikurang 0,5 kita buat 0,5 dibagi dengan 2. Jadi kita bagi 2 di sini karena dia luas dari trapesium. Oke, hasilnya sama dengan 1 ditambah 2, 3 dibagi 2, 1,5 dikali dengan 0,5 kali 10 pangkat 6. Hasilnya sama dengan 0,75 dikali dengan 10 pangkat 6 joule. Usaha telah kita peroleh. Berarti Q sama dengan delta U ditambah dengan UE. Usaha di sini positif karena volumenya semakin besar ke arah B. Maka delta U bisa kita buat Q dikurang UE. Hasilnya Q-nya tadi adalah 1 kali 10 pangkat 6 dikurang usahanya 0,75 kali 10 pangkat 6. 1 dikurang 0,75 hasilnya adalah 0,25 dikali dengan 10 pangkat 6. Atau di sini bisa dibuat 2,5 kali 10 pangkat 5 joule. Jadi jawabnya adalah yang E ini. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Dalam soal nomor 3 dikatakan, misalkan sejumlah gas ideal mengalami proses sebagaimana ditunjukkan dengan diagram PV di atas. Saat sistem mengalami proses A, C, B. Berarti dari A, dari sini, menuju ke C, kemudian dia menuju ke B. Jadi awalnya di A dan akhirnya di B. Katanya sistem menyerap kalor 40 kilokalori, sehingga kita buatkan di sini Q-nya bernilai positif sama dengan 40 kilokalori. Ini energi yang diserap. Kemudian melakukan kerja sebesar 20 kilokalori. Jadi bisa kita tuliskan usahanya sama dengan 20 kilokalori. Terus
Pada saat mengalami proses ADB, berarti dari A, dari sini, kemudian ke D, ke B, yang ini. Sistem melakukan kerja sebesar 7 kilokalori. Jadi yang ini kita katakan dia proses dari A, C, B. Jadi kita buat di sini ACB. Kemudian pada saat proses dari ADB, atau kita tuliskan aja di sini usaha dari ADB itu sama dengan 7 kilokalori yang ini. Yang ditanya maka kalori yang diserap gas adalah, berarti Q-nya atau Q dari ADB sama dengan berapa. Oke, kalau kita lihat dari sini, awalnya dari A dan akhirnya di B. Sehingga delta U-nya pasti sama dari A melalui D ke B. Yang sama di sini delta U karena di sini awal sama, akhir sama. Sehingga kita cari aja dari yang pertama ini delta U-nya. Oke, kita hitung delta U. Berarti Q, kita katakan di sini Q dari ACB sama dengan delta U. Delta U di sini sama karena awal di A, akhir di B, biarpun melalui ACB dengan ADB, karena itu pasti sama. Oke, ditambah usaha dari ACB. Kita masukkan di sini 40 sama dengan delta U ditambah 20. Berarti delta U-nya sama dengan 40 dikurang 20, sama dengan 20 kilokalori. Oke, delta U telah kita peroleh, tinggal kita masukkan ke proses ADB. Berarti di sini untuk proses ADB kita tuliskan Q ADB itu sama dengan delta U ditambah usaha A DB. Kita masukkan delta U-nya tadi sama dengan 20 ditambah 7. Hasilnya sama dengan 27 kilokalori. Jadi jawabnya di sini adalah yang C. Ya, dan selalu diingat ya, jika awalnya sama, akhirnya sama, maka delta U-nya pasti sama. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Dalam soal dikatakan jika perubahan energi dalam pada proses AC sama dengan perubahan energi dalam pada proses AB, maka usaha yang dilakukan gas pada proses AB. Jadi kita tulis dulu di sini, dari soal dikatakan bahwa delta U dari AC itu sama dengan delta U dari AB. Yang ditanya adalah berapa usaha dari proses AB ini. Oke, berarti yang kita cari adalah berapa volume di B. Kita tahu tadi bahwa delta U itu adalah 3/2 kali P, kita katakan yang terakhir di sini adalah yang C, PC kali VC dikurang, karena dia proses AC, berarti di sini PA kali VA di sini sama dengan, demikian juga yang ini berarti 3/2 kali PB VB dikurang di sini PA VA seperti ini. Oke, yang sama bisa kita coret, berarti di sini 3/2-nya habis. Ini juga habis. Sehingga kita buat di sini ada PA, PA-nya sama nih. Berarti bisa kita coret nih. Tinggal kita masukkan nilainya, berarti dari soal PC, tekanan di C itu sama dengan 30. Dari sini kita masukkan 30 kali volume di C itu sama dengan 4. Sama dengan PB itu 20, volume di B ini kita hitung dulu. Berarti 30 kali 4 120 sama dengan 20 VB. Berarti volume B ini VB sama dengan 120 per 20 sama dengan 6. Jadi kita telah peroleh nilainya sama dengan 6. Usaha itu sama dengan luas gerapi ini. Tinggal kita hitung luas trapesium.
berarti usahanya sama dengan jumlah garis sejajar, berarti garis sejajar yang ini dan yang titik B ini sampai ke bawah. Kita tuliskan, berarti tingginya di sini 10 ditambah jumlah yang ini tingginya 20. Di sini kita buat 20 dikali jumlah garis sejajar, ini garis sejajarnya. Berarti 2 sampai VB. VB tadi 6, berarti 6 dikurang 2. Karena ini 6, tinggal kita buat 6 dikurang 2 adalah 4 per 2. Jadi kita bagi 2 di sini, kita coret. Hasilnya ini adalah 2. 10 tambah 20 sama dengan 30. Jadi 30 kali 2 sama dengan 60 Joule. Jawabnya adalah yang C ini. Selanjutnya kita lihat soal nomor 5. Dalam soal nomor 5 dikatakan suatu sistem mengalami proses adiabatis. Kalau adiabatis tadi kita buat bawah Q-nya sama dengan 0. Pada sistem dilakukan usaha, karena dilakukan usaha berarti W sama dengan negatif. Kita tulis di sini negatif 100 Joule. Yang ditanya adalah jika perubahan energi dalam sistem adalah delta U dan kalor, ini kalor ya, oke, yang diserap adalah Q, maka hubungannya berarti tinggal kita buatkan Q sama dengan delta U ditambah dengan W. Berarti kita pindahkan delta U itu sama dengan min W. Di sini W-nya sama dengan min 100, tinggal kita buat sama dengan min kali min 100. Hasilnya sama dengan 100 Joule, jadi positif. Jawabnya adalah yang B. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.